pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's. Halo, perkenalkan nama saya Grisha Irene Yumar Nakabela, biasa dipanggil Grace. Saya dari kelas 1A Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mengerjakan 5 soal dari pembelajaran bahasa Indonesia untuk nilai UTS saya. Dan untuk yang ingin mengetahui apa-apa saja soal yang akan saya kerjakan dan apa jawabannya, apakah penting untuk Anda atau tidak, silakan nonton terus video ini. 1. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, otw, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Solusi yang tepat menurut saya yaitu generasi muda boleh saja belajar bahasa asing, boleh juga menggunakan bahasa asing. Namun, yang perlu diketahui oleh generasi muda yaitu bahasa asing bukanlah bahasa persatuan kita, bukanlah bahasa nasional kita. Oleh sebab itu, generasi muda diwajibkan lebih memahami tentang bahasa Indonesia kita dengan mempelajari, menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Contohnya mempelajarinya itu kita belajar bahasa Indonesia di SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun kita tetap mempelajarinya itu. Dan untuk menggunakan bahasa Indonesia, sebaiknya kita menggunakan dalam keseharian kita seperti berbicara dengan dosen, teman, keluarga, dan sahabat. Sekian. 2. Ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaranya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicara? Pembelaan saya agar tidak menyinggung lawan bicara yaitu dengan menjelaskan maksud ucapan saya secara perlahan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara saya. Walaupun nanti respon yang diberikan lawan bicara saya ada yang menerima, ada yang menolak, saya tetap menerimanya karena masing-masing orang memiliki sifat dan sikap yang berbeda. 3. Kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadi perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang akan Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Saya akan menghargai orang tersebut dengan memberikan saran hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan dan pengetikan. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan dan pengetikan? Yaitu yang pertama, memperhatikan struktur penulisan, dan yang kedua, memperhatikan penulisan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, dan yang ketiga, mengurangi kesalahan ketik. 4. Carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi yang benar, yang disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi dalam kurung kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Kata baku yang pertama kursi, kata tidak bakunya kursi. Kata tersebut merupakan kosakata dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang kedua yaitu isap, kata tidak bakunya hisap. Kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga. Yang ketiga, kata bakunya saksama, kata tidak bakunya seksama. Kata ini merupakan kata dalam kosakata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata baku yang keempat yaitu mangkuk dan kata tidak bakunya yaitu mangkok.
Kata tersebut merupakan kosakata dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang kelima yaitu kata bakunya ceret, kata tidak bakunya cerek. Kata tersebut merupakan kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kata tidak bakunya puring, kata bakunya puring. Dalam kata tersebut merupakan kosakata bahasa asing. Yang ketujuh, kata bakunya aktif, kata tidak bakunya aktif. Kata tersebut merupakan kosakata dalam bahasa sehari-hari. Yang kedelapan, kata bakunya abjad, kata tidak bakunya abjad. Kata tersebut merupakan kosakata bahasa asing. Yang kesembilan, kata bakunya antre, kata tidak bakunya antri. Kata tersebut merupakan kosakata bahasa asing. Yang ke-10, kata bakunya jeriken, kata tidak bakunya jerigen. Kata tersebut merupakan kosakata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-11, kata bakunya kaidah, kata tidak bakunya kaidah. Kata tersebut merupakan kosakata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-12, kata bakunya napas, kata tidak bakunya nafas. Kata tersebut merupakan kosakata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-13, kata bakunya helm, kata tidak bakunya helmet. Kata tersebut merupakan kosakata dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat gaul. Yang ke-14, kata bakunya warganet, kata tidak bakunya netizen. Kata tersebut merupakan kosakata sehari-hari yang bersifat gaul. Yang ke-15, kata bakunya misi, kata tidak bakunya misi. Kata tersebut merupakan kosakata pendobelan dalam kehidupan sehari-hari yang berbelanya pada huruf S. 3 kaidah dalam bentuk dan diksi yaitu yang pertama kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Yang kedua ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan suatu kata untuk menimbulkan pada imajinasi pembaca atau pendengar. Yang ketiga kelaziman atau kebiasaan. 5. Carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi kalimat efektif yang disertai dengan penjelasannya. Kalimat tidak efektif sungguh sangat benar-benar menderita anak itu. Pada kalimat kata benar-benar, definisi dari kata benar-benar adalah sesuatu yang sebagaimana adanya. Artinya, reduplikasi pada kata benar yang digunakan mengandung makna jangan. Jadi kata efektif yaitu sungguh sangat menderita anak itu. Kalimat tidak efektif yang kedua yaitu soal itu sangat kurang jelas. Kalimat di atas menjadi subjek ganda sehingga menjadikan kalimat tersebut tidak efektif, yaitu pada kata soal itu saya yang seharusnya soal itu bagi saya. Jadi kalimat efektif yaitu soal itu bagi saya kurang jelas. Kalimat tidak efektif yang ketiga yaitu beberapa orang-orang melarikan diri. Kalimat di atas tidak efektif karena menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak, yaitu pada kata orang-orang. Jadi kalimat efektif yang benar yaitu beberapa orang melarikan diri. Kalimat tidak efektif yang keempat yaitu kemarin banyak karyawan yang melakukan demonstrasi. Kata para seharusnya digunakan untuk mewakili banyak orang, sedangkan dalam kalimat tersebut sudah menggunakan kata banyak. Jadi kalimat efektif yaitu kemarin banyak karyawan yang melakukan demonstrasi. Kalimat tidak efektif yang kelima yaitu sejak dari kemarin dia hanya diam saja. Kata dari membuat kalimat di atas tidak efektif karena kata dari menunjukkan terjadi suatu peristiwa. Kalimat efektif yang baik itu yaitu sejak kemarin dia hanya diam saja. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe.